نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Jamaah sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa bermajlis di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kita menggali pemahaman kita terhadap Al-Quranul Karim dan terhadap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih pembahasan kita pada saat ini dan kesempatan kali ini yang berkaitan dengan keutamaan dan pelajaran yang berkaitan dengan surat yang senantiasa kita baca dalam salat kita, yang apabila kita membuka Al-Quran maka surat inilah yang pertama kali kita dapati. Kita baca dalam salat kita minimal 17 kali. Dalam salat kita minimal membaca 17 kali. Lebih-lebih apabila kita tambahkan dengan salat-salat sunnah, rawatib, ataupun ba'diyah, qabliyah, salat duha, salat tahajud, ataupun qiyamul lail, maka yang kita baca dari surat ini pun makin banyak lagi. Yaitu tentunya kita mengetahui semua, yaitu surat Al-Fatihah yang senantiasa kita baca dan kita pun sudah hafal semua. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidaklah seseorang dikatakan sebagai menunaikan ibadah salat apabila dalam salatnya tidak membaca surat Al-Fatihah. Surat yang sangat besar, 7 ayat yang senantiasa kita baca dan kita ulang-ulang. Dan patut kita ketahui di dalam 7 ayat ini diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Di dalamnya ada pelajaran-pelajaran yang sangat besar sekali. Dan kita pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan, termasuk yang berkaitan dengan surat Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 121, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, kemudian membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Sebenar-benar bacaan tentu membacanya ketika membaca satu ayatnya, bukan satu ayat, satu hurufnya memiliki ganjaran 10 kebaikan. Kemudian huruf-hurufnya dibaca dengan benar. Akan tetapi apabila salah sedikit ataupun kurang lempeng tidak mengapa.
Jangan sampai tidak bisa baca kha, tidak bisa baca ha, tidak bisa baca ha, kemudian tidak mau membaca Al-Quran. Jangan, terus dibaca. Al-Quran itu dibaca. Allah puji ketika mereka itu mendapatkan Al-Quran untuk dibaca, bukan sebagai penghias dinding pun dibaca. Hatta misalnya ketika bacanya kurang lempeng makhrajnya, kurang benar panjang pendeknya, tetap dibaca, tetap harus. Karena ketika ada orang yang datang kepada Rasulullah, dia orang Arab tulen, yang bacaannya luar biasa, dia membaca kepada Rasulullah satu ayat, Rasulullah katakan ahsanta, kau telah berbuat baik. Dan ketika ada non-Arab, Ajami, yang tentu bacaannya tidak sebaik orang yang pertama, ketika makhraj hurufnya kurang bagus, panjang pendeknya juga kurang bagus, maka Rasulullah katakan apa? Ahsanta. Jadi sebagian orang hulu, berlebih-lebihan, harus haknya benar, khoknya benar, shinnya benar. Itu membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga ketika seorang memperhatikan tahapan yang panjang baca Al-Quran, akhirnya apa? Malas membaca Al-Quran. Bahkan Al-Fatihah pun sampai ada yang harus latihan benar-benar dari takutkan hulu. Rasulullah tidak melakukan hal tersebut kepada orang-orang ajam yang masuk Islam. Yang penting dibaca, berusaha semaksimal mungkin, setelahnya memahaminya, dipahami. Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dengan supaya dipahami, dibaca, dipahami, dipelajari. Apa perintahnya? Adakah ayat tersebut membahas tentang Allah kita imani? Adakah ayat tersebut membahas azab kita takut? Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam surat Shad ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab, yaitu Al-Quranul Karim, yang telah kami turunkan, kata Allah, kepadamu, penuh kebaikan yang sangat banyak. Membacanya dapat pahala, membacanya mendapatkan ketenangan. Liyadabbaru ayatihi. Allah turunkan untuk apa? Penghias dinding, untuk kaligrafi di rumah. Bukan untuk apa? Dipahami, dibaca dengan benar, diperhatikan, ditadaburi ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, kemudian diamalkan. Dalam surat An-Nisa Allah katakan, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mau memperhatikan dan mempelajari Al-Quranul Karim, sehingga apabila mereka mempelajari apa yang terkandung dalam Al-Quranul Karim, niscaya mereka dapati bahwasanya di dalam Al-Quran itu tidak ada kontradiksi, tidak ada, akan tapi saling menjelaskan. Satu ayat dijelaskan dengan ayat yang lain. Surat An-Nisa ayat 82. Tidak ada dalam ayat kontradiksi. Dalam Al-Quran 6.000 lebih ayat, semuanya saling menjelaskan, semuanya saling menetapkan, tidak ada kontradiksi, menunjukkan ayat tersebut semuanya datang dari Allah, bukan karangan Nabi Muhammad. Dipahami dari apa? Dari mempelajari, dibaca, kemudian dipelajari ayat-ayat tersebut. Para ulama ataupun para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka membaca surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran ini selama 10 tahun. Caranya bagaimana? Setiap 10 ayat mereka berhenti. Ada perintah mereka laksanakan, ada larangan mereka jauhi, ada kabar mereka yakini. Sehingga selama 10 tahun itu mempelajari surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, waktu yang lama. Lebih-lebih yang berkaitan dengan surat yang senantiasa kita baca dalam sholat kita. Sehingga keutamaan yang pertama yang berkaitan dengan
surat Al-Fatihah, bahwasanya surat Al-Fatihah ini termasuk dari rukun sholat. Rukun sholat. Seperti dalam hadis yang tadi saya sebutkan, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat, sholatnya tidak sah, tidak diterima bagi orang yang ketika sholat tidak membaca surat Al-Fatihah. Dia mampu akan tapi tidak membaca surat Al-Fatihah, diem saja, maka ini sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para ulama mengatakan surat Al-Fatihah itu rukun sholat. Rukun sholat apabila ditinggalkan secara sengaja, maka seluruh sholatnya itu batal. Yang 4 rakaat, ketika dia meninggalkan salah satu rukun dari sholat di rakaat kedua misalnya, maka seluruh sholat itu batal apabila dilakukan secara sengaja. Apabila dilakukan secara tidak sengaja, misalnya di rakaat ketiga lupa membaca Al-Fatihah, maka rakaat yang pada saat tertinggal rukun itu secara khilaf dan lupa, maka dianggap tidak ada. Sehingga ketika bangun dari rakaat ketiga, dia kembali melaksanakan rakaat yang ketiga lagi. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW mengatakan, man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khadaj. Siapa yang menunaikan satu salat yang tidak membaca di dalamnya surat Ummul Quran, fahiya khadaj, maka salatnya adalah salat yang kurang, yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan yang kedua, bahwasanya surat Al-Fatihah adalah surat yang paling afdal dalam Al-Quranul Karim. Surat dalam Al-Quran ada 114 surat. Maka surat yang paling afdal adalah surat Al-Fatihah. Dan ini ada nas langsung dari Rasulullah SAW. Kita tidak boleh mengatakan surat ini lebih afdal, surat ini lebih afdal menurut selera kita, tidak. Kalau kita mengatakan kita dengan surat ini lebih enak bacanya, beda. Tapi kalau yang berkaitan dengan lebih afdal, berkaitan dengan keyakinan. Ada orang yang ketika berkaitan dengan membaca surat Ar-Rahman lebih enak katanya, karena banyak fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban diulang-ulang, jadi ngapalinya gampang bisa. Akan tapi yang paling afdal itu yang berkaitan dengan ada dalil ataukah tidak. Ada dalilnya. Bersumber dari sahabat Abu Sa'id Ibnul Mu'alla, beliau menceritakan, tercantum dalam Sahih Bukhari, beliau menceritakan suatu ketika beliau sholat di masjid, tentu sholat sunnah. Ketika sholat sunnah di masjid, fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeruku, memanggilku. Falam ujibuhu, saya tidak menjawabnya. Karena apabila sholatnya sholat fardu, tentu Rasulullah juga sholat juga kan. Tapi ketika Abu Sa'id sholat, kemudian diseru oleh Rasulullah, dipanggil oleh Rasulullah, menunjukkan Abu Sa'id melaksanakan sholatnya adalah sholat sunnah. Kata Abu Sa'id, saya tidak menjawab panggilan Rasulullah. Artinya beliau menyelesaikan sholatnya terlebih dahulu. Setelah sholat beliau selesai, maka beliau datang kepada Rasulullah seraya mengatakan, ya Rasulullah, tadi saya sholat. Beliau memberikan uzur kepada dirinya dan mengabarkan hal ini kepada Rasulullah, bahwasanya saya tidak bersegera datang kepada engkau karena saya tadi sholat sunnah. Maka Nabi SAW mengatakan, alam yaqulillah, bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah berkata dalam surat Al-Anfal,
Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah Allah, penuhilah Rasulullah apabila memanggil kalian, menyeru kalian. Karena ketika kalian mentaati Allah dan Rasulnya, maka akan memberikan kepada diri kalian penghidupan yang benar, penghidupan yang baik. Hati-hati kalian menjadi hidup dan kehidupan kalian menjadi kehidupan yang berkualitas dan ada kebahagiaan di dalamnya. Artinya apa yang dilakukan oleh Abu Sa'id disalahkan oleh Rasulullah. Seakan-akan Nabi SAW mengatakan, apabila engkau ini lagi sholat sunnah, saya memanggilmu, seharusnya engkau tinggalkan sholat sunnah tersebut untuk memenuhi panggilanku. Karena panggilanku ini adalah suatu kewajiban bagi seseorang untuk menjawab panggilan Rasulullah. Adapun sholat yang kau tunaikan adalah sholat sunnah. Artinya apabila dalam satu waktu ada perkara yang fardu dan ada perkara yang sunnah di waktu yang sama, maka kita harus mengedepankan perkara yang mana? Yang fardu, yang wajib. Di satu waktu tidak bisa melaksanakan dua-duanya, maka harus dipilih yang fardu terlebih dahulu. Contoh hadis ini bisa kita gambarkan, misalnya seorang istri sholat duha di rumah, suami memanggilnya. Begitu suami memanggilnya, seorang istri hukumnya taat pada suami wajib. Kata Rasulullah, ata'at ba'laha. Syarat seorang perempuan masuk surga taat kepada suami. Sholat sunnah yang ia laksanakan, sholat duha, apa hukumnya? Sunnah. Maka ketika seorang perempuan membatalkan sholat duhanya, sholat sunnahnya untuk memenuhi panggilan suami, walaupun anggaplah si suami mau nyari mana kaos kakinya, mana pulpen yang belum dimasukkan, saya lihat di tas gak ada, maka harus memenuhi panggilan suami, dibatalkan sholatnya. Begitu juga misalnya seorang anak kepada ibunya, ketika dia lagi sholat dipanggil oleh ibunya, maka dipenuhi panggilan ibunya, ia batalkan sholatnya. Dikatakan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, apabila dia mampu untuk memberikan isyarat kepada yang memanggil, yang panggilannya itu wajib bagi dirinya untuk memenuhinya, maka itu lebih baik. Contohnya si suami manggil dan menyebut dan memanggil nama istrinya. Dia lagi sholat, maka dengan cara mengeraskan bacaan sholatnya supaya suami ataupun ibu ataupun ayah memahami bahwasanya dirinya lagi sholat. Tapi apabila sudah dikeraskan, si suami atau ibu ataupun ayah masih memanggil juga, maka dibatalkan sholatnya. Dibatalkan. Seperti yang teguran Rasulullah berikan kepada Abu Sa'id ibn al-Mu'alla ini. Dan Imam Ibnu Utsaimin juga membawakan kisah tentang Jurej, seorang ahli ibadah dari Bani Israel. Dulu orang-orang Bani Israel kalau ibadah tidak seperti kita bebas. Kita yang laki-laki bisa di masjid, bahkan yang sunnah itu afdolnya tersembunyi di rumah. Ibu-ibu bisa sholatnya di kamar, bisa juga sekalian masak. Ini biasa durasinya masaknya 20 menit, sekalian sholat sunnah di dapur bisa. Maka Bani Israel tidak bisa, harus ada tempat khusus namanya somi'ah. Nah, si Jurej ini masuk ke tempat ibadahnya somi'ah ini, kemudian ibunya memanggilnya, Jurej, Jurej. Ketika sholat, Jurej itu ngomong, ibuku atau sholatku? Kemudian kata Jurej, saya lebih memilih sholat dari ibuku. Besoknya lagi ibunya memanggilnya,
Kemudian jawabannya sama. Yang ketiga pun demikian, jawabannya sama. Kemudian ibunya marah. Dan apa yang dikutubkan oleh ibunya kepada anaknya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya si anak ini membatalkan sholatnya dan mendatangi ibunya. Kita kembali ke hadis. Kemudian Abu Sa'id berkata, setelah Rasulullah menegurnya, kemudian Rasulullah berkata kepada-Lau "Lau 'allimannaka suratan hiya a'zamu suwari fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid." Sesungguhnya saya pastilah akan mengajarkan kepadamu wahai Abu Sa'id satu surat yang suratnya itu surat yang paling afdal di dalam Al-Quran, keluar dari masjid. Kemudian Rasulullah SAW memegang tangan Abu Sa'id, dipegang sehingga jalan berdua sampai mendekati pintu masjid yang tercantum dalam surat Al-Fatihah, matani yang diulang-ulang oleh orang-orang yang beriman dalam salat mereka. Wal Qur'anul 'azimul ladzi utituhu. Dan surat Al-Fatihah ini adalah Al-Qur'anul 'azim, Quran yang sangat agung, Quran yang sangat besar. Artinya Nabi SAW mengatakan surat Al-Fatihah yang 7 ayat ini adalah Quran yang besar, Quran yang menyeluruh. Artinya semua yang tercantum dalam surat Al-Fatihah secara keseluruhan dijelaskan oleh surat-surat yang lainnya, ayat-ayat yang lainnya. 7 ayat ini semua di dalamnya terkandung dalamnya 3 hal. Tauhid, mentauhidkan Allah, menceritakan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa Allah? Apa sifat-sifatnya? Bagaimana rububiyah Allah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menunjukkan luar biasanya surat yang senantiasa kita baca ini. Akan tapi terkadang kita membacanya dalam keadaan yang kosong hati kita dari pengagungan terhadap surat ini. Maka dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Ibn Al-Mu'alla disebutkan berapa keutamaan, 3 keutamaan yang berkaitan dengan surat Al-Fatihah. Surat yang paling afdal, kemudian sab'ul mathani, yaitu 7 ayat yang senantiasa diulang-ulang, dan bahkan ini adalah termasuk karunia yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, bahwasanya surat Al-Fatihah adalah Qur'anul Azim. Kemudian keutamaan yang berapa? Keempat ya dalam hadis ini. Benar nggak keempat? Saya hitung dari pertama. 1, 2, hadis Mu'alla ini, hadis Abu Sa'id bin Al-Mu'alla, terkandung dalamnya 3 keutamaan. 4, berarti ini yang kelima ya. Benar nggak? Keutamaan yang kelima, bahwasanya surat Al-Fatihah adalah cahaya yang besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang tercantum dalam Sahih Muslim, bersumber dari sahabat Abdullah bin Abbas, bahwasanya Abdullah bin Abbas berkata, "Baina Jibril qa'idun 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'a naqidan min fawqihi farafa'a ra'sahu." Ketika Jibril alaihi salam duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan dentuman yang keras dari atas. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya.
Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya ulangi ya, menerjemahkannya ya. Ketika malaikat Jibril ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka terdengarlah suara dentuman yang sangat keras. Kemudian malaikat Jibril alaihi salam mengangkat kepalanya. Kemudian malaikat Jibril alaihi salam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadza babun minas sama, futihal yaum." Ini adalah pintu dari langit yang baru dibuka hari ini. Jadi suara dentuman yang sangat keras. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui suara apa itu, maka malaikat Jibril mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah pintu yang ada di langit yang dibuka hari ini. Lam yuftah qattu illa al-yawma, dan tidak pernah dibuka sekalipun kecuali hari ini, kata malaikat Jibril. Fanazala minhu malakun, maka turunlah dari pintu tersebut seorang malaikat. Faqal, maka malaikat Jibril mengenalkan kepada Nabi, hadza malakun nazala ila al-ardi lam yanzil qattu illa al-yawma. Inilah satu malaikat yang malaikat ini turun ke muka bumi dan tidak pernah turun sebelumnya. Jadi selalu senantiasa ada di langit beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru keluar dari langit, turun dari pintu langit dan menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasallam, kemudian dia mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat ini mengatakan, "Abshir binuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak." Bergembiralah dan berbahagialah dengan dua cahaya yang telah engkau dapatkan, dua cahaya tersebut, dan tidak ada seorang pun dari nabi sebelum engkau mendapatkan dua cahaya tersebut. Fatihatil kitab wa khawatimi suratil Baqarah. Dua cahaya tersebut disebutkan oleh malaikat, yaitu surat Al-Fatihah dan penutup 3 ayat dari surat Al-Baqarah. Itu adalah dua cahaya. Lan taqra'a biharfin minhuma illa u'titahu. Tidaklah engkau membaca satu huruf dari kedua cahaya tersebut, surat Al-Fatihah dan 3 akhir dari surat Al-Baqarah, 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, kecuali mendapatkan cahaya yang terdapat dalam dua cahaya tersebut. Sehingga ini adalah kabar gembira untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya surat Al-Fatihah ini adalah satu cahaya yang Allah Subhanahu wa taala khususkan untuk untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada malaikat khusus yang datang untuk membawa kabar gembira kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun pada hakikatnya perantara antara Allah dengan para nabi, perantara antara Allah dengan Nabi Muhammad untuk menyampaikan wahyu adalah malaikat Jibril saja. Malaikat Jibril yang membawakannya. Akan tapi untuk surat Al-Fatihah dan 3 ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah, ada malaikat khusus yang mengabarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan dari surat Al-Fatihah, bahwasanya itu adalah cahaya. Sehingga apabila itu cahaya dan kita akan mendapatkan bagian dari cahaya tersebut apabila membacanya, maka banyak-banyaklah kita membaca surat Al-Fatihah. Walaupun di luar sholat,
dalam rangka kita mendapatkan cahaya tersebut. Satu huruf saja kita mendapatkan berapa? 10. Dan huruf-huruf dalam surat Al-Fatihah apabila kita baca, maka kita mendapatkan cahaya yang banyak dan mendapatkan ganjaran dari bacaan kita. Sehingga ini adalah cahaya untuk kehidupan kita. Cahaya untuk kita membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Bahkan cahaya untuk kegelapan kubur kita kelak dengan kita banyak mempelajari surat Al-Fatihah dan mengamalkan apa yang terkandung dalam surat Al-Fatihah. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita bahas pada kesempatan yang singkat kali ini. Saya tidak akan menafsirkan satu ayat tidak akan, tetapi pelajaran yang kita sebutkan kemudian kita ambil dari beberapa ayat yang tercantum dalam surat Al-Fatihah. Sebelumnya mungkin belum saya bahas atau saya sebutkan tadi bahwasanya surat Al-Fatihah disebut surat Al-Fatihah karena surat Al-Fatihah adalah permulaan dari Al-Quranul Karim. Jadi begitu seseorang membuka surat Al-Mushaf ini, maka yang pertama kali didapati adalah Al-Fatihah, sehingga dinamakan Al-Fatihah sebagai pembuka. Surat-surat dalam Al-Quran, ayat-ayatnya itu penyusunannya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malaikat Jibril alaihi salam ketika membawakan ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dalam satu surat langsung diberikan, jarang sekali. Mungkin dikecualikan surat An-Nasr, 3 ayat ini dalam satu waktu. Ketika Nabi menunaikan ibadah haji, ketika Nabi berada di Mina hari tasyrik. Ayat ini turun setelah surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Yang 3 ayat surat An-Nasr. Dan kebanyakannya surat-surat itu waktunya lama. Dan yang menentukan ayat ini ditaruh di surat ini setelah ayat ini sebelum ayat ini langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung dari Allah. Malaikat Jibril yang mengabarkan kepada Nabi, dan Nabi mengabarkan kepada pencatat wahyu seperti Ali bin Abi Thalib, seperti Muawiyah, seperti Zaid bin Thabit. Adapun peletakan surat-surat dalam Al-Quran, surat-suratnya itu penyusunannya bagaimana dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, maka itu mutlak ijtihadnya para sahabat ridwanullahi alaihim pada zamannya Utsman ibn Affan. Dan ijtihad karena Nabi mengatakan kesepakatan umatku, ijma' umatku, lebih-lebih para sahabat pasti dijaga oleh Allah dan tidak mungkin mereka berada di dalam kesesatan. Sehingga peletakan Al-Fatihah ini di awal, maka ini termasuk ijtihadnya para sahabat ridwanullahi alaihim, dan itu semuanya termasuk penjagaan Allah terhadap Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaga Al-Quran, agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang pertama, mencari kesembuhan dan penawar dengan surat Al-Fatihah. Termasuk nama dari nama-nama surat Al-Fatihah selain Al-Fatihah, Ummul Quran, disebut juga sebagai syifa, syafiyah. Al-Quran, surat Al-Fatihah ini sebagai penawar, kafiyah yang mencukupkan, sehingga apa yang diderita dan dirasa oleh seseorang ketika dibacakan Al-Quranul Karim, dibacakan surat Al-Fatihah, maka akan menjadi penawar dan penghilang dari apa yang dia derita dan rasakan. Termasuk juga penawar dan sebagai obat untuk penyakit-penyakit yang ada di hati dan yang ada di badan. Yang ada di hati seperti kerusakan niat, kerancuan niat,
kerancuan dan kerusakan tujuan, riya, sum'ah, sombong, hasad, apalagi tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun di dalam hatinya ada kesombongan, keinginan untuk melakukan kezaliman, maka di dalam surat Al-Fatihah ini ada penawarnya. Ada penawarnya. Tentu bagi orang-orang yang afala yatadabbaruna al-Qur'an, yang mereka mentadabburi Al-Qur'an surat Al-Fatihah. Bagi mereka-mereka yang benar-benar membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan, tidak membaca Al-Quran hanya sampai di kerongkongan saja, hanya berhenti di bibir dan lisan saja, tidak, akan tapi masuk ke dalam hatinya, dipahami dan ditadabburi. Dikatakan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, "Katsiran ma kuntu asma'u Ibn Taimiyah yaqul." Saya ini seringkali mendengar Ibnu Taimiyah guru saya berkata, "Iyyaka na'bud," perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Iyyaka na'bud," hanya kepadamu lah kami beribadah. Di dalamnya ada terapi untuk penyakit riya. Orang-orang yang ketika beribadah, ibadahnya ia palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka penawarnya dengan memahami dan ingat kembali, iyyaka na'bud, hanya kepada Allah lah kita ini beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan iyyaka nasta'in itu penawar dan terapi bagi orang-orang yang memiliki kesombongan dalam hati-hati mereka. Kesombongan, ketika seseorang ada kesombongan di dalamnya sebesar biji sawi saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan campakkan orang tersebut dari surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal qabr minal kibir. Tidak akan masuk surga, kata Allah, orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi kesombongan. Tidak akan masuk surga, karena kesombongan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berusaha untuk mengambilnya dari Allah, itu adalah selendang Allah, maka Allah campakkan dia ke dalam api neraka. Maka ketika seseorang berusaha untuk menghilangkan dari dirinya, dari hatinya kesombongan, dengan benar-benar memperhatikan dan mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan rujuk kepada tafsiran para ulama. Iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta tolong. Menunjukkan kita ini adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lemah. Menunjukkan kita ini adalah senantiasa fakir kepada Allah Subhanahu wa taala, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala setiap saat, setiap waktu, dimanapun kita berada. Dan apapun yang kita miliki, kita senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Fatir ayat yang ke-15. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai para manusia menyeluruh, siapapun juga manusia menyeluruh, mau ahli ibadah, mau ulama, mau pejabat, mau orang kaya, mau apa saja, apapun kedudukannya, apapun profesinya, Allah katakan kita semua fuqara, fakir, dan senantiasa membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahli ilmu butuh terhadap taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahli ibadah butuh kepada taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya senantiasa memanjatkan hajat-hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu huwal ghaniyyul hamid.
Dan Allah subhanahu wa ta'ala lah, dialah yang maha kaya. Al-Ghani itu kaya artinya tidak membutuhkan dari yang selainnya. Dan itu makna As-Samad. As-Samad adalah Al-Ghani. Artinya selain Allah subhanahu wa ta'ala mereka butuh kepada Allah. Apapun yang mereka miliki, apapun yang mereka telah dapat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha terpuji. Mau bagaimanapun manusia, mau manusia berhajat kepada Allah, mau manusia tidak berhajat kepada Allah, Allah tetap maha terpuji. Mau manusia seluruhnya dalam keadaan orang yang paling bertakwa, tidak bertambah kekuasaan Allah. Mau manusia seluruhnya dalam keadaan sebagai ahli yang paling bermaksiat kepada Allah, tidak berkurang kekuasaan Allah. Sehingga ketika manusia tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemaslahatannya kembali kepada diri mereka. Allah maha kaya, Allah as-samad yang tidak butuh kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan selain Allah subhanahu wa ta'ala lah yang butuh kepada Allah. Iyyaka na'bud, ya hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah. Kami beribadah hanya kepadamu. Apa yang kita baca dalam surat Al-Fatihah ayat yang kelima, Iyyaka na'bud, ini menjadi apa? Hal yang akan menghilangkan dari diri manusia kepura-puraan mereka dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena keinginan untuk mendapatkan pujian dari makhluk. Diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Iyyaka na'bud, bahwasanya kita beribadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengannya kita mengharapkan ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala katakan dalam surat Al-Isra ayat yang ke-19, wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Siapa yang dia mengharapkan kampung akhirat, dia berupaya untuk mendapatkan kehidupan akhirat. Ketika di dunia prioritas dia adalah kebahagiaan di akhirat. Wasa'alaha sa'yaha, dan ketika beramal menunjukkan bahwasanya dia itu ingin untuk mendapatkan keselamatan di akhirat kelak. Tidak berupaya untuk mendapatkan pujian, sanjungan baik dari riya ataupun sum'ah. Wa huwa mu'min, dan dia pun dalam keadaan beriman kepada Allah, memiliki tauhid, pengamalan terhadap kalimat la ilaha illallah, senantiasa menjaga kalimat la ilaha illallah sampai kematian menjemput dia. Fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, maka yang demikian itu mereka akan ketika beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ibadahnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berikan ganjaran kepada mereka dengan surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala syakur, yang bersyukur kepada hamba-hambanya ketika mereka beribadah kepada Allah. Yang tentu syukurnya itu sesuai dengan keagungan Allah, sesuai dengan kemuliaan Allah. Sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, maka tidak akan hilang di catatan kebaikan hamba tersebut apabila hamba tersebut ketika melakukan ketaatan dalam rangka mengharap apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala
kebaikan yang sedikit itu tergantung dari kualitas keikhlasannya. Semakin besar keikhlasannya, maka semakin besar catatan kebaikan amalan yang telah dia lakukan. Sebaliknya, semakin kecil kualitas ikhlas dia, ataupun ikhlas dia tidak ada sama sekali, mau ibadah sebesar apapun yang dilakukan oleh seseorang, mau seberat apapun yang telah dia lakukan, mau semahal apapun ibadah yang telah dia kerjakan nilainya, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala amalan tersebut. Sehingga dikatakan oleh sebagian ulama, rubba amalin saghir tukabbiru niyah. Bisa jadi amalan-amalan yang kecil di mata kita, di timbangan manusia, akan tetapi menjadi amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala karena kualitas pelakunya. Wa rubba amalin kabir tusaghiru niyah. Dan bisa jadi amalan-amalan yang besar menjadi amalan-amalan yang sangat kecil sekali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala karena kualitas keikhlas dia yang sangat rendah sekali. Bahkan menjadi kemaksiatan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia tidak ada keikhlasan di dalamnya dan mengharapkan pujian dan sanjungan manusia. Contohnya apa? Tiga orang manusia yang melakukan ibadah dengan ibadah yang besar, yang Rasulullah katakan mereka adalah tiga orang yang pertama diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama itu adalah ahli membaca Al-Quran. Ini Al-Quran ini luar biasa. Allah tentukan kedudukan seseorang di sisi Allah tergantung dari Al-Quran. Allah katakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan belajar Al-Quran. Nabi mengatakan innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah memuliakan manusia itu dengan Al-Quran dan menghinakan yang lainnya dengan Al-Quran. Bagaimana hubungan mereka dengan Al-Quran? Makin ahli Al-Quran, makin membaca Al-Quran, makin mengamalkan Al-Quran, makin mulia di sisi Allah. Ada orang yang datang kepada Allah pada hari kiamat ketika keadilan ditegakkan, ketika rahasia diungkap dan ditampakkan oleh Allah, rahasia-rahasia hati diungkap. Orang yang ahli membaca Al-Quran, ulama. Allah sebutkan karunia-karunia Allah kepadanya, dia pun mengakuinya. Kemudian Allah katakan kepadanya, apa yang kau lakukan dengan karunia-karuniaku? Maka orang ini mengatakan, tentu Allah lebih mengetahui. Akan tapi Allah sebutkan hal ini dalam rangka ikrar, dalam rangka orang ini mengakui apa yang telah dia lakukan, baik kebaikan ataupun kejelekan. Maka orang ini mengatakan, saya mengajarkan Al-Quran, saya belajar Al-Quran, saya mengajarkan manusia Al-Quran, dan semuanya saya lakukan dalam rangka untuk mendapatkan kebaikan di jalanmu. Min ajlik wa fik, karena engkau ya Allah. Allah Maha tahu. Allah katakan kadzabta, engkau dusta. Engkau lakukan itu semua dalam rangka ingin mendapat julukan dan pujian dari orang-orang bahwasanya engkau adalah ahli membaca Al-Quran, engkau adalah qari, engkau adalah ustaz. Tujuan yang engkau bermaksud dengannya faqad qil, telah engkau gapai. Allah tidak menzalimi hambanya. Orang ketika beramal ingin pujian, Allah kasih pujian. Faqad qil, telah kau dapat pujian tersebut. Adapun sekarang kata Allah, maka dilemparkan ke dalam api neraka, kepalanya terlebih dahulu. Karena ini adalah orang-orang yang berdusta.
Mereka adalah ahli maksiat, pelaku kesyirikan, akan tapi memakai jubah sebagai orang-orang yang dia adalah ahli ibadah kepada Allah. Sebagaimana manusia yang paling durjana adalah pendusta yang mengaku bahwasanya diri mereka mendapatkan wahyu dari Allah, akan tapi mereka tidak mendapatkan wahyu. Nabi-nabi palsu. Dan setelahnya adalah orang-orang yang mengklaim diri mereka bahwasanya mereka adalah wali-wali Allah, pada hakikatnya mereka adalah musuh-musuh Allah dan tidak beribadah kepada Allah. Ini amalan yang besar, menjadi kemaksiatan yang sangat besar. Yang kedua apa? Orang yang dia ini berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karunia Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Maka orang ini dikatakan oleh Allah, apa yang kau lakukan dengan karunia tersebut? Maka orang ini mengatakan, qataltu fi sabilik wajahadtu fi sabilik. Saya berperang di jalan Engkau ya Allah, karena Engkau ya Allah. Saya berjihad di jalan Engkau ya Allah. Ini kalau diungkapkan di dunia sekarang, kita akan mengatakan iya, luar biasa, jazakumullah khair, terima kasih banyak. Akan tapi Allah ini Rabbul Alamin, yang mengetahui hati-hati manusia. Allah katakan, kadzabta, engkau dusta. Fa inna ma qatalta liyuqal innaka jari. Engkau berperang, berjihad bukan dalam rangka mengharap supaya kalimat la ilaha illallah menjulang tinggi dan diagungkan oleh manusia, tidak. Akan tapi dalam rangka supaya orang tahu bahwasanya engkau ini adalah pemberani. Mereka tahu bahwasanya engkau ini adalah ahli berkuda, seorang yang sangat luar biasa dalam berperang. Apa yang telah engkau harapkan? Kata Allah, telah kau gapai. Predikat tersebut telah kau dapat di dunia. Adapun di akhirat kosong. Bayangkan jihad fisabilillah, Allah katakan sebagai perniagaan seorang hamba dengan Allah. Perniagaan seorang hamba dengan Allah. Dalam surat Shaf, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayat 10 dan 11. Wahai orang-orang yang beriman, apakah mau saya beritahukan kepada kalian perniagaan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Perniagaan tersebut apa? Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, berjihad di jalan Allah dengan harta-harta kalian dan nyawa-nyawa kalian. Itu adalah yang lebih baik untuk kalian apabila kalian mengetahui. Allah katakan perniagaan. Dalam surat At-Taubah ayat 111, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, dan perkataan Allah pasti benar, dan Allah tidak akan mengingkari janji-janjinya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah membeli, Allah nyatakan sebagai perniagaan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah membeli dari orang-orang yang beriman nyawa-nyawa mereka dan harta-harta mereka. Mereka serahkan nyawa mereka, mereka serahkan darah mereka
Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka apa? Surga. Ketika apa? Yuqatiluna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah. Mereka ketika berperang benar-benar memiliki keinginan supaya kalimat la ilaha illallah menjulang tinggi dan dihormati oleh manusia dan diamalkan. Bukan dalam rangka membela dirinya, bukan dalam rangka supaya mendapatkan yang lainnya, tidak, fi sabilillah. Fayaqtuluna wa yuqtalun, mereka membunuh dan mereka dibunuh, kata Allah. Wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Quran. Ini adalah janji yang benar dari Allah, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Taurat, dalam Injil, dalam Al-Quran. Allah sebutkan tentang hal ini. Wa man awfa bi ahdihi minallah. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Gak ada, pasti Allah menepati janji-janjinya. Fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih. Maka bergembiralah dengan perniagaan yang kalian lakukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Dan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, kesuksesan yang sangat besar. Rasulullah katakan al-jihadu dzirwatu sanamil Islam. Ini puncak tertinggi dari keimanan adalah jihad fisabilillah. Bukan main-main, pengorbanannya apa? Nyawa, hidup dia. Dan keutamanya sangat besar. Akan tetapi ketika seseorang berjihad di jalan Allah tidak ikhlas, maka ibadah yang besar menjadi kemaksiatan yang Allah Subhanahu wa taala murka darinya. Seperti kasus orang ini. Allah campakkan dia ke dalam api neraka. Allah Subhanahu wa taala masukkan terlebih dahulu kepala dia untuk langsung menukik ke dalam api neraka Jahannam. Nasallallahu alaihi. Jadi amalan-amalan yang besar akan menjadi yang amalan yang kecil, bahkan menjadi kemaksiatan apabila tidak ada keikhlasan. Maka dengan iyyaka na'budu, kita ingat bahwasanya ketika kita beribadah dalam rangka mengharapkan apa yang ada di sisi Allah, dalam rangka ikhlas kepada Allah, dan itu adalah awal ketakwaan seseorang. Beribadah hanya kepada Allah, tidak memalingkan ibadah tersebut kepada selain Allah. Allah katakan, ana aghna syuraka anisyirk. Saya adalah yang paling tidak butuh dengan sekutu-sekutu dan kongsi-kongsi. Tidak man asyraka ma'iya ghairi taraktuhu wa syirka. Siapa orang-orang yang ketika beribadah memalingkan ibadah kepada selain aku, menyertakan selain aku dengan aku ketika beribadah, kata Allah, taraktuhu wa syirka, saya tinggalkan dia dengan orang-orang dan sesuatu yang telah dia jadikan sekutu untuk Allah. Apabila dia beribadah mengharapkan pujian selain dari Allah terhadap manusia-manusia yang ada di sekitar dia, maka di hari kiamat Allah katakan kepadanya, minta ganjarannya dari mereka. Dan dikumpulkan orang-orang yang beribadah dengan siapa yang dia beribadah dengannya. Sehingga ayat ini mengingatkan kita untuk kita menjaga hati kita. Pengagungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keselamatan diri kita itu diawali dengan keselamatan hati kita. Dan ini adalah penawar untuk hati kita. Makin kita menjaga hati kita tunduk patuh kepada Allah, makin dimudahkan oleh Allah, dan anggota tubuh kita yang lain pun akan tunduk patuh kepada Allah. Rasulullah katakan, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ketahuilah
Di hati, di tubuh manusia itu ada segumpal daging yang apabila baik, daging segumpal daging ini, seluruh tubuhnya akan baik. Sebaliknya, apabila segumpal daging ini jelek, maka seluruh tubuh itu akan jelek juga. Ala wahiyal qalb. Maka itulah hati. Apabila kita terapi hati kita ini dengan pengamalan iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami meminta tolong, maka tidak ada dengki di hati kita terhadap karunia-karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada yang lain. Tidak ada. Semuanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur hidup kita, yang Allah katakan dalam ayat yang kedua, Rabbil alamin. Allah lah yang mengatur alam semesta ini. Semua yang kita dapat, yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang didapat oleh selain kita, yang ada di hadapan kita, dari Allah. Wala tatamannaw ma faddala Allah bihi ba'dakum 'ala ba'd. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, janganlah kalian mengharap terhadap karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada selain kalian. Janganlah kalian mengharap keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan satu dengan yang lainnya. Jangan kalian berharap, jangan dengki, jangan hasad. Was'alullaha min fadlih, kata Allah. Maka mintalah dari Allah Subhanahu wa taala karunia-karunia-Nya. Karunia Allah itu tidak bertepi. Jangan kita dengki terhadap orang lain ketika mendapatkan keutamaan dari Allah. Harus dihilangkan dari hati kita. Kita iyyaka nasta'in, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Was'alullaha min fadli, kita minta kepada Allah, ya Allah, berilah saya apa yang dia dapat. Dia bisa menunaikan umrah. Jangan kita dengki, kita minta kepada Allah, ya Allah, saya minta umrah, ya Allah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Mampu. Seorang miliki yang kita minta kepada Allah tanpa ada rasa dengki dan iri di hati kita. Dan ini adalah hati, ini lambang keselamatan kita. Apabila hati kita selamat, maka tubuh kita yang lainnya pun akan selamat, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau ada pertemuan yang lain, pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan, masih sekitar tentang surat Al-Fatihah, dan masih dalam poin yang pertama, yaitu mencari kesembuhan dengan surat Al-Fatihah. Tentu yang berikutnya, apabila pembahasan yang pertama yang berkaitan dengan hati, pembahasan yang berikutnya insya Allah yang berkaitan dengan fisik, apakah bisa ataukah tidak dengan membacakan surat Al-Fatihah. Saya cukupkan sampai di sini. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan.